Kita berada di Djibouti, Afrika Timur, negara kecil yang berbatasan dengan Ethiopia dan Laut Merah. Negara yang juga merupakan koloni serta jajahan terakhir Perancis di Afrika. Dan film ini sendiri bersetting 1 tahun sebelum Djibouti merdeka pada tahun 1977. Masa-masa yang diwarnai dengan api dan darah. Kisah nyata ini dimulai di pagi hari saat seorang guru bernama Jane Anderson turun dari Land Rovernya dan memasuki kelas sekolah. Ia pun menulis pada papan tanggal hari ini 3 Maret 1976. Dan setelah ini ia pun menunggu murid-muridnya datang. Sedangkan di sisi lain, anak-anak Perancis juga akan berangkat ke sekolah. Sebuah bus besar telah menjemput mereka, dikemudikan oleh seorang bernama François. Lantas bus ini pun terus melaju untuk menjemput bocah lainnya bernama Bernardo. Tapi rupanya tak hanya Bernardo yang naik dan masuk. Nobody move, no talk. Sebuah pistol Max 1950 ditodongkan ke François dan barulah ia tahu jika pagi ini tak akan sama dengan pagi kemarin. Para garong ini menuntut untuk diantarkan ke perbatasan Somalia. Order Somalia now. Okay. Sementara itu di belakang, ayah Bernardo yang tahu hal ini terjadi segera mengejar bis ini walaupun sia-sia. François pun mau tak mau membawa bus ini melintang lajur lain, memasuki jalan-jalan sepi terus ke arah tenggara. Murid-murid lugu ini pun meski tampak ketakutan, mereka berusaha tenang dalam todongan pistol para begal. Tapi niat begal ini akhirnya terganggu ketika 2 buah jeep militer muncul dari belakang. Dan kita pindah sebentar di situasi sekolahan. Jam membuka pukul 9, tak ada murid yang datang. Bu Guru Jane langsung keluar mendatangi kelas sebelahnya yang ternyata murid yang masuk kelas tersebut malah cuma 4 orang. Jelas ada yang aneh di pagi ini. Dan pengejaran menuju Somalia ini pun belum juga berhenti. François diperintahkan untuk mempercepat laju busnya, menginjak pedal lebih dalam lagi. Tapi satu begal yang tak sabar malah langsung memberi peringatan. Serdadu Gendarme mengkontak portal perbatasan, memerintahkannya untuk ditutup. Spike strip pun ditebar, palang portal juga dijatuhkan, tapi ini semua malah digasak sampai buyar. Bus ini pun lantas terhenti, mesinnya mati, kesemua bannya bocor terkena spike strip atau ranjau paku. Para petugas dan serdadu pun segera bermunculan. Para begal tahu aksi mereka akan semakin panjang dan mematikan. François pun dikirim maju, dilepaskan sembari memberitahukan bahwa mereka membawa sandera yang tak main-main. Kabar serius ini langsung diperbincangkan di kota Paris, Perancis, karena ada 21 sandera yang kesemuanya ialah anak-anak sekolah. Para begal ini pun langsung dicap sebagai teroris. Teroris yang menuntut perginya Perancis dari tanah Djibouti dan dibebaskannya tahanan politik yang menuntut kemerdekaan negara ini. Lantas André Gerval, seorang kapten GIGN atau yang diterjemahkan menjadi unit polisi taktis elit Perancis, yang tugasnya ialah bertanggung jawab dalam penanggulangan terorisme, penyelamatan sandera, dan pengawasan terhadap ancaman nasional. Nah, Andre sekarang ini diperintahkan untuk mengkoordinir anak buahnya dalam misi internasional pertama GIGN. Ia pun langsung berangkat ke bandara bersama krunya dan terbang ke Djibouti. Sesampainya di Djibouti, Komandan Andre ini bertemu dengan Philip Schaeffer, orang Amerika sekaligus anggota CIA yang ditanamkan sebagai penasihat militer dan pengamat operasi militer yang akan dilakukan oleh Andre. Sementara itu anak buahnya yang lain langsung bersiap-siap dengan senjata mereka.
Di perbatasan, Bu Guru Jen yang turut mendengar peristiwa ini langsung ke lapangan. Ia memohon pada Kapten Rahmani, penjaga di sini, agar diperbolehkan untuk menjadi volunteer Sandra. Dan ketika tak diizinkan, ia pun langsung berlari mendekat ke arah bus. Institutrice des enfants en général. Eh ben bravo. Ia bercakap pada Barkhat, pimpinan para pelaku, jika Sandra anak-anak pasti akan membutuhkan dirinya sebagai guru, sebagai sosok yang akrab. Sopir bus bernama François tadi sudah dilepaskan dan kini hanya ada para penculik bersama anak-anak. Dan kalau Barkhat ingin aksinya berjalan lancar, maka Bu Guru Jen pasti akan dibutuhkan untuk menenangkan para murid. What are they doing? They brought in the Legion. The driver is gone. I can help you. Ada benarnya juga argumentasi Bu Guru Jen ini. Ia pun pada akhirnya diperbolehkan menaiki bus dan bertemu dengan muridnya. Hari sudah malam saat Andre dan skuadnya melakukan perjalanan menuju ke perbatasan Somalia. Di atas tampak seluruh skuadnya bercakap dan bercanda, belum benar-benar tahu seberapa seriusnya tugas mereka. Sampai akhirnya mereka tiba di lokasi. Bus sekolah tampak dari kejauhan, muram dan petang. Berikutnya Kapten Andre pun bertemu dengan seorang jenderal bernama Fafrat dan dipersilakan untuk bersiap-siap lebih detail. Sementara itu Bu Guru Jen sampai saat ini masih menjadi sandera sukarelawan. Ia menemani muridnya dan beberapa murid dari kelas lainnya. Ia pun berusaha menghibur Bernardo yang terluka pipinya akibat ditampar oleh salah satu pelaku. Beberapa ratus meter dari bus ini, briefing pun masih dilaksanakan. Kapten Andre diterangkan bahwa ada 4 pelaku penyanderaan yang terafiliasi dengan FLCS atau Front Pembebasan Pantai Somalia. Dan diketahui tujuan para pelaku ini ingin kembali pulang ke Somalia. Dan sejenak kemudian Kapten Andre segera memerintahkan Yorka dan Jean-Luc Larain mencari posisi untuk mengintai. Keduanya pun langsung berangkat dan berdiam, mematung, memeluk Mas FRF1. Dan Kapten Andre sendiri pun langsung mendekat ke arah bus dan memantau dari jarak yang dekat. Ia pun menyadari jika bus ini ternyata mogok di tempat yang sangat lapang, yang tak memungkinkan untuk menggerebek tanpa terlihat dari jauh. Hanya ada padang gersang bersemak di sini. Tapi di luar ekspektasi semua orang, Andre malah bergerak semakin mendekat sampai akhirnya ia bisa merapat di bus ini. Dan di atas, Yorka dan Larain pun kebingungan dibuatnya. Apa maksud dari kaptennya ini? Dan tiba-tiba Bu Guru Jen pun keluar bermaksud akan pipis. Dan melihat keberadaan Andre ini, Jen pun langsung diam. Dengan tenang ia kembali ke atas bus. Tapi tiba-tiba saja semua lampu sorot langsung dinyalakan bersamaan. Ini membuat Andre pun seketika berlari menghindar. Sementara itu anak buah Andre yang lain memarahi para serdadu yang menyalakan lampu di tengah pengamatan mereka. Ini jelas membuyarkan semua rencana Kapten Andre. Mereka pun akhirnya malah berkelahi. Sangat berbeda di posisi Bu Guru Jen yang kini malah bercakap dengan Barkhat. Ia mengatakan kalau dirinya dulu juga seorang guru, sama persis seperti Bu Guru Jen. Dan ia pun peduli, sangat peduli dengan semua anak muridnya. Sedemikian pedulinya hingga ia tak rela kalau muridnya hidup dijajah oleh orang kulit putih. Berikutnya di dalam tenda sang jenderal, Andre pun memprotes atas bubarnya pengintaian mereka. Tapi jenderal ini tak peduli sama sekali. Ia pun menanyakan bagaimana Andre dan pasukan khususnya ini menginisiasi operasi militer besok pagi. Andre pun mengatakan ia akan menembak keempat pelaku secara bersamaan. 5 fusils synchronisés, une seule détonation. Strategi yang sangat sederhana, cepat serta mematikan. Ini membuat Jenderal Fafrat menjadi ragu. GIGN baru saja dibentuk dan berumur cuma setahun. Belum banyak misi yang mereka jalankan, apalagi ini tugas internasional pertama kali bagi mereka.
Kalau taktik Andre ini gagal, maka Perancis bisa ditertawai seluruh dunia. Apalagi dengan adanya anggota CIA yang ditanam dan mengamati di sini. Ini jelas pasti akan berakhir kacau. Karena yang ditakutkan sebenarnya bukanlah para begal, tapi tentara Somalia atau milisi asing yang bisa saja datang sewaktu-waktu. Nah, memang Bor, kalau kita ingat fakta sejarahnya, saat ini Somalia sedang dibawa pengaruh komunisme dan militer Soviet, dan mudah saja bagi Somalia untuk melibas Djibouti dengan bantuan Uni Soviet. Tapi tak peduli pendapat Jenderal Favre, Andre tetap bersikeras menggunakan taktiknya. Ia pun menerangkan pada anak buahnya dan langsung mempersiapkan senjata. Pembebasan Sandra akan dimulai jam 5 subuh nanti. Para penembak jitu pun disiapkan di posisi yang jauh dari perbatasan Somalia dan Perancis. Maka saat matahari belum tinggi betul, Andre dan skuadnya langsung bergerak, masing-masing membawa laras panjang dan sebuah revolver. Sampai mereka tiba di posisi yang terlindung bebatuan dan semak belukar. Di dalam teropong semuanya masih tampak aman. Kelima senapan ini dikokang secara bersamaan. Kesemuanya pun tampak sangat-sangat percaya diri dengan kemampuan menembaknya. Target pun lantas dibagi. Lorca, le chef, Ampère, vous occupez de moustache, Larin, vous prenez chemise orange. Semuanya sudah siap menarik picu sesuai komando. Andre lalu mengkontak jenderal meminta izin eksekusi. Tapi sayang jenderal ini belum memberinya. Karena perintah dari otoritas yang lebih tinggi meminta eksekusi baru bisa dilakukan kalau di dalam bus ini hanya ada satu Sandra. Artinya semua anak-anak harus dibebaskan terlebih dulu. Dan menurut Andre sendiri, ini karena terlalu banyak politik dan diplomasi sedang diproses. Perancis jelas tak mau kehilangan muka saat Amerika sedang mengawasi. Perancis pun tak mau jika sampai otoritas Somalia dan Uni Soviet turut campur tangan mengacaukan situasi. Maka mau tak mau, skuad Andre pun diistirahatkan di bawah terik brutal matahari Afrika. Dan keadaan stagnan seperti ini bertahan sampai beberapa lama, hingga Andre menerima kontak sekali lagi dari Jenderal Favre kalau markas ingin mengirimkan suplai untuk Sandra. Le ravitaillement du bus descend, vous pouvez mettre au repos. Terminé. Reçu, Renner. Terminé. Mobil bagi putih pun mendekat ke arah bus. Kapten Rahmani turun ke medan dan memberikan makanan untuk para bocah Sandra. Selanjutnya Rahmani memohon pada Barkat untuk membebaskan beberapa bocah sebagai imbalan makanan. Tapi ini ditolak keras oleh Barkat. Dan malah gadis bernama Louis ini pun beranjak dan memeluk erat Kapten Rahmani. Dan di saat yang sama pula, Andre melihat hal yang paling ditakutkan sudah muncul. Milisi Somalia merapat mendekat bersenjata berat. Sementara situasi di dalam bus masih sangat tegang, Rahmani menolak menyerahkan Louis. Dan Bu Guru Jen meminta Barkat untuk menurunkan pistolnya. Kamper sendiri di posisinya sudah mematung. Teropongnya membidik kepala Barkat. Namun Kapten Andre tahu bahwa ini semua terlalu beresiko. Sampai satu suara membuyarkan semuanya. Barkat mengeksekusi Kapten Rahmani dari jarak dekat. Semuanya pun langsung tercengang ketakutan. Barkat rupanya sama sekali tak main-main. Dari teropong senapan tampak mayat Rahmani ditarik keluar oleh kawannya. Setengah jam kemudian semua bagaikan kehilangan semangat. Skuad Kapten Andre terganjal oleh diplomasi dan lobi politik yang berlarut-larut dan sejauh ini satu nyawa sudah melayang. Bu Guru Jen sendiri masih khawatir akan kondisi Bernardo yang terluka di wajahnya. Ia pun memohon pada Barkat agar diizinkan untuk keluar mencari obat. Tapi Barkat tampak tak peduli karena ia sedang menunggu sesuatu yang lebih penting. Mobil jemputan dan campur tangan milisi Somalia. Di atas, Kapten Andre mengajak Yorka untuk menemui Jenderal Favre yang malah menyuruhnya untuk mundur. Skuad Andre ialah suruhan dari Paris. Mereka bahkan bukan unit dari Djibouti sendiri. Dan sejauh ini, Andre belum menerima perintah yang konkret untuk menyelesaikan semuanya. Maka dari itu, lebih baik jika Andre dan anak buahnya mundur dan beristirahat. Tapi belum kelar adu argumen ini, tiba-tiba muncul Bu Guru Jen bersama Bernardo. Rupanya ia berhasil merayu Barkat untuk membebaskan Bernardo yang memang semakin parah luka di wajahnya.
Kapten Andre pun menginterogasi guru muda ini. Ia mengatakan jika tiap pelaku menyandang senapan serbu dan 2 buah granat. Dan nanti malam kalau rencana mereka lancar, semua anak Sandra ini akan dibawa masuk ke Somalia. Intinya, baik Kapten Andre ataupun Jenderal Favrat harus bisa bergerak cepat kalau mereka masih ingin mempertemukan Sandra anak-anak ini dengan keluarga mereka. Setelah ini skuad Andre pun mendapatkan suplai air dan makanan. Dan sama pula yang terjadi di dalam bus. Bu Guru Jen mengantar makanan dan botol-botol air minum untuk muridnya. Sementara itu Kapten Andre yang kini membawa Philip Schaeffer ke atas menjadi kaget bukan main bahwa ada sesosok orang kulit putih di tengah kawanan milisi Somalia. Dan setelah Philip melihatnya, ia pun berasumsi jika orang ini adalah anggota KGB atau intelijen Uni Soviet. Ini jelas menggambarkan apapun konfliknya dan dimanapun terjadinya, campur tangan Amerika ataupun Uni Soviet sebagai 2 negara adidaya di era itu tetap ada dan nyata. Tapi jam pun terus berjalan dan stamina mereka semua semakin terkuras. Mereka adalah orang-orang Paris yang tak mungkin kebal dengan matahari Afrika Timur. Kepala mereka menjadi puyeng dan pandangan pun berkunang-kunang. Secara perhitungannya Andre, mereka hanya bisa bertahan 3-4 jam lagi sebelum semuanya kehabisan tenaga dibakar oleh terik padang ini. Namun sesaat kemudian muncul sebuah mobil yang disiapkan untuk membawa anak-anak ini masuk ke Somalia. Inilah yang ditunggu oleh Barkat. Namun sekali lagi Andre tak mendapat lampu hijau dari Jenderal Favrat. Ils se préparent à évacuer les enfants vers la Somalie. L'un des hommes a quitté le car. C'est le moment d'y aller. Négatif, Cap. Muak dengan segala diplomasi orang pusat, Kapten Andre pada akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia berniat mengeksekusi walaupun tanpa perintah. Target pun diatur sekali lagi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on pouvait y aller. Dan kawanan milisi Somalia pun juga terkejut. Semuanya merapat ke pagar perbatasan menunggu komando. Dan di dalam bus sendiri, baik Barkat dan kedua kawannya sudah tumpas kandas tanpa bekas. Kini giliran Bu Guru Jen yang bertugas. Ia membangunkan murid-murid yang tertidur. Tapi dari jauh, kawan terakhir Barkat yang masih hidup ini rupanya curiga dan langsung berlari masuk ke dalam bus. Ia berniat membunuh Bu Guru Jen. Sebelum akhirnya dan milisi Somalia pun kini tahu di mana posisi skuad Kapten Andre. Berbeda dengan Barkat ataupun Andre, orang-orang Somalia ini tak peduli siapa-siapa dan langsung menyebar peluru ke semua yang berada di seberangnya. MG42 seperti tak kenal kata tua dan seakan tak mau pensiun. Senapan mesin ini terus merilis berondongannya yang memberi pressure pada posisi skuad Andre. Meski ini masih bisa dibalas sedikit demi sedikit oleh Larain dan Kamper. Dan pelan-pelan mereka malah bisa membalik keadaan. Dan pada akhirnya milisi Somalia pun menargetkan bus di tengah padang. Melihat ini, Yorka bersama Kamper dan Letnan Pierre turun menyusul berniat melindungi bus. Dan di dalam, Bu Guru Jen mengambil pistol milik Barkat dan mulai belajar menembak secara live. Sampai Yorka dan Kamper berhasil naik ke dalam bus. Lalu entah sengaja atau tidak, Larain malah menembak agen KGB yang sedari awal mengatur milisi Somalia. Dan meski sudah kehilangan banyak sekali serdadunya, orang-orang Somalia ini seakan tak ada habisnya. Mereka terus maju dan maju seperti kebal peluru meski hanya terbukti malah menyetorkan nyawa sendiri. Dan Kamper pada akhirnya tertembak kakinya.
Sampai sejenak kemudian semuanya pun mundur melarikan diri. Dan ketika asap dan debu ini ikutan tenang, yang ada hanya hamparan penuh mayat. Seiring Jenderal Favrat yang sudah selesai berdiplomasi mengirimkan beberapa mobil untuk menjemput Sandra. Lalu setelah semua anak-anak ini berhasil diselamatkan, barulah Kamper dan Yorka bisa tersenyum. Tapi sayang, senyum ini lenyap seketika ia tahu kalau ada seorang bocah yang tertembak, dan ini adalah Louis. Bagi Kapten Andre, ini sama saja seluruh aksi skuadnya gagal total. Gagal total. 1 jam kemudian semuanya pun bertemu dengan Jenderal Favrat yang menyebut kalau misi kali ini GIGN yang dipimpin oleh Kapten Andre sukses besar. Tapi Andre dengan kesal menolak kata sukses ini. 1 nyawa gadis kecil sudah melayang akibat pertempuran tadi. Siapa kalau sudah begini yang berani menemui orang tua Louis dan mengatakan kalau misi pembebasan Sandra ini sukses besar? Apa Jenderal Favrat sanggup memberitahu orang tua Louis? Jenderal ini pun cuma bisa menghibur diri, mengatakan lebih baik mengubur gadis cilik daripada kabar kematian seluruh kelas beserta gurunya. Dan memang hanya Kapten Andre yang menganggap ini semua personal. Hanya karena dirinya sendiri juga seorang ayah yang punya anak perempuan di kota Paris. Anak perempuan yang saat ini berbaring di rumah sakit. Beberapa jam berikutnya semua anak pun dikembalikan pada orang tua mereka. Dan Kapten Andre membawa anak buahnya balik lagi ke Paris setelah berpamitan dengan Bu Guru Jen. Dan setahun setelah ini, Djibouti sudah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Unit atau skuad yang dipimpin oleh Kapten Andre ini 3 bulan berikutnya diresmikan dengan nama GIGN. Dan selama 40 tahun kiprahnya, mereka sudah berhasil membebaskan lebih dari 600 sandera dan hanya kehilangan 11 orang anggotanya. Di akhir film disebutkan pula jika para sandera, para korban dan keluarga mereka tidak pernah diakui oleh negara Prancis sebagai korban terorisme. Dan sampai sekarang mereka semua masih menderita akibat yang traumatis dari peristiwa ini.